beliau. Walaupun hati beliau itu bersih, murni, nggak ada noda sedikit pun, ya, semata hanya untuk syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijadikan itu yang kita kenal dengan nama hadis, ya, sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi ini Rasulullah menceritakan kepada para sahabatnya ini yang mendapatkan hadis ini. Nabi dari mana? Ana Rabbi, daripada Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada baginda Rasulullah melalui hikmahnya, keluar kata-katanya Allah Subhanahu Wa Taala itu melalui lisannya baginda Rasulullah. Beda dengan Al-Quran. Terus malaikat Jibril nyampein. Perhatikan, malaikat Jibril nyampein langsung pluk ke dalam hatinya. Ini tanpa malaikat Jibril, malaikat Jibril langsung hikmah kepada baginda Rasulullah keluarin. Makanya ini benar perkataan Allah, namanya hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu hadis yang suci, ya, perkataan dari Allah melalui lisannya baginda. Jadi kita, tapi ini nggak boleh dipakai buat sholat. Jadi dibatasi. Perkataan Allah yang disampaikan melalui Jibril dibenarkan pada hati baginda Rasulullah SAW, lalu keluar dengan kata-katanya alif lam mim dari kita keluar, atau wadduha walaili saja, itu namanya Al-Quranul Karim, dan itu dipakai di dalam sholat. Hadis qudsi benar perkataan Allah, tapi nggak melalui malaikat Jibril, jadi nggak boleh dipakai bakal sholat. Ini jujurnya Nabi Rasulullah SAW. Jujurnya Nabi. Ya, kalau bukan Al-Quran, ini bukan Al-Quran, tapi ini dari Allah. Beda lagi kalau misalnya ada sahabat nanya nih, ya Rasulullah ajarin saya wudhu itu begini, ya, mulai dengan mencuci tangan, berkumur, masukkan air ke dalam hidung, membasuh muka, itu Rasulullah ngajarin, ya, Rasulullah ngajarin, walaupun semua perkataan Rasulullah Allah redha kepadanya, tapi ini benar-benar dari Allah masuk, lalu keluar dari lisannya baginda Rasulullah tanpa ditanya, ngumpul nih gini langsung anir Rabbi, misalnya daripada Tuhanku. Maka dikatakan Tuhanku berkata begini. Nah, ini salah satu. Anir Rabbi azza wajal, daripada Tuhanku azza wajal. Annahu qol, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan, perhatikan, aku Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan menzolimi diriku. Zolim itu apa ya? Berbuat aniaya terhadap diriku, terhadap zatku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan berbuat aniaya terhadap zatnya Allah sendiri, terhadap dirinya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan dijadikannya yang tadi itu mengharamkan menganiaya diri sendiri itu, dijadikannya mengharamkan menganiaya diri sendiri itu bainakum, antara engkau, antara sekalian manusia, muharraman, haram hukumnya untuk menjolimi sesamanya. Jadi kita nggak boleh menjolimi sesama teman sama teman, nggak boleh berbuat jolim. Kita sama orang tua sama anak, adik sama kakak, kakak sama adik, sahabat sama sahabat, guru sama murid sama guru, terus pokoknya yang namanya manusia nggak boleh saling berbuat nggak boleh saling menyakiti, berbuat jolim. Jadi itu hukumnya haram. Kalau hukumnya haram apa? Dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan itu. Jadi kita dilarang Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjolimi sesama kita. Menjolimi sesama aja nggak boleh, apalagi diri sendiri digambar-gambar. Itu berbuat jolim pada diri sendiri. Meninggalkan sholat. Jolim nggak? Jolim. Meninggalkan pengajian, jolim. Jadi melarang. Nanti nggak diberi.
Matanya merah. Nanti pakai ya? Matanya merah sih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi dilarang menjalimi diri sendiri. Udah jangan mati lagi ya. Burung dara tadi dong bebas gitu ya. Ya, yo. Orang lagi terbang enak-enak dicul. Ya. Oke, habis lukik lepas, jeblok karena gitu. Nah, mati, nggak boleh. Udah jual-jualin, dapat duit, ya kan? Tadinya bisa ngasih makan apa namanya yang lain, misalnya ngasih orang tua, ngasih temen, nyenengin orang, pahalanya gede loh. Karena kata Rasulullah apa? Yang paling bermanfaat dari manusia adalah yang punya manfaat kepada orang lain. Manusia yang paling bermanfaat adalah yang punya manfaat kepada orang lain. Fala tudzalamu, maka kalian jangan saling berbuat zalim, katanya kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri nggak pernah zalim kepada dirinya sendiri, pada zatnya sendiri. Ya ibadi, yang kedua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dolla, tiap-tiap kalian itu tersesat. Kita ini tersesat semua. Kata Allah, kalian itu tersesat, semuanya kalian tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali man hadaitu, orang-orang yang aku berikan hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk, rambu-rambu, sinyal. Kecuali orang yang diberikan petunjuk, diberikan rambu-rambu, diberikan sinyal-sinyal, diberikan cahaya terang untuk menjalani kehidupan. Tuh. Makanya hidayah itu mahal, saudara. Hidayah itu nggak semua Allah kasih. Semua makhluk dihidupkan oleh Allah, ya, diurus kehidupannya, tapi enggak semua makhluk diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Ente duduk di sini termasuk ente mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ente mengambil wudhu untuk sholat termasuk ente mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, begini, kalau saya ngasih sama orang atau kalian ngasih sama orang, itu berdasarkan apa? Rasa sayang sama orang itu, rasa seneng sama orang itu, ya, rasa cinta ente sama orang itu, rasa kasihan ente sama orang itu, pasti ente ngasih. Siapapun, ya, nggak mungkin orang ngasih itu dengan percuma-cuma, nggak mungkin. Ada dengan rasa takut, bener, ya, tapi itu terpaksa. Allah demikian, Allah nggak punya rasa takut, ngapain? Tapi Allah punya rasa sayang. Kalau Allah ngasih sama orang, itu berarti Allah sayang. Ente dikasih hidayah, berarti Allah sayang. Dengan hidayah itu, ente bisa duduk di sini. Itu hidayah dari Allah. Hidayah, masya Allah. Orang lain belum tentu dikasih. Makanya ente bersyukur, bukan ente nyesel. Ente bersyukur. Ente bukannya sejangan. Justru orang lain dapat anda disayang Allah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau sayang aku sehingga aku sampai di sini. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga daripada ilmu itu saya dapat mengamalkannya dengan baik. Jadi jangan nyesel, ya. Fastah duni, maka mintalah hidayah kepadaku. Makanya Imam Syafi'i, ya, merukunkan daripada bacaan kunut di awal hari, di awal sholat, yaitu sholat subuh. Kalau enggak baca kunut, lupa, harus sujud sahwi. Baik sengaja maupun enggak, harus sujud sahwi. Maknanya apa? Enggak boleh ditinggal. Kenapa dalam kunut itu Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikanlah aku hidayah sebagaimana engkau memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau beri hidayah.
Pagi-pagi buta udah kita minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan. Hari yang kita jalani sampai ketemu subuh lagi nanti itu mendapatkan hidayah terus dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya sembarangan. Imam Syafi'i orang besar, Imam Syafi'i ilmunya tinggi, Imam Syafi'i tawadu, warok segalanya. Daripada kita apa ya? Imam Syafi'i bukan main. Hafalan Al-Qur'annya sampai tafsir siapapun hafal. Nggak usah hafal Quran, tafsir siapapun yang menafsirkan Al-Quran hafal dia. Hadis puluhan ya, ratusan ya, ribuan ya, puluhan ribu dia hafal. Puluhan ribu. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau jalan ke pasar, kupingnya ditutup dua-duanya. Kenapa? Semua orang ngomong bisa apa sampai di sini penuh otaknya. Ini ngumpul nih, ini ngomong nih, ente ngumpul di sini. Ane bisa catat, Cok ngomong apa, Cok ngomong apa, bisa catat. Semuanya dicatat. Bukan main cerdas. Ya. Makanya nggak salah kalau kita bermazhab kepada beliau orang pinter, ya, orang alim. Orang tawadu, orang warok, bukan main. Takutnya sama Allah bukan main. Taatnya kepada Rasulullah bukan main. Begitu. Jadi kita kalau nggak, ya Allah, males banget nih. Ya. Minta hidayah sama Allah, ya Allah, berikanlah saya hidayah. Hilangkan rasa males ini. Hilangkan rasa males ini. Makanya pagi-pagi udah diajarkan sama baginda Rasulullah kalau selesai salat subuh, ya, maka doa. Rabbi ini uwidun nafsi min hamazatis sayatini wa uzbika Rabbi ayah durun. Ya Allah, aku mohon perlindungan untuk diriku, ya, daripada kejahatan diriku. Uwidun nafsi min syarri ma khalaq, daripada kejahatan orang, ada makhluk-makhluk yang kau ciptakan, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati, dengan menyebut namamu ya Allah. Enggak ada satupun yang dapat membawa kehinaan atau membawa kesengsaraan atau membawa aniaya kepada diriku. Ma'asmihi sayun fil ardi wal sama, sesuatu pun, ya, ardi wal sama, baik itu di langit maupun di bumi, enggak ada yang bisa kecuali izin Allah Subhanahu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau, karena dia Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas segala sesuatu. Pagi-pagi buta Allah Rasul udah ngajarin kita bagaimana cara kita menata kehidupan kita sampai hingga melek mata bangun lagi ke subuh. Sampai sorenya diajarin doa yang sama lagi. Ya. Allahumma anta khalaqtani. Ya Allah, engkaulah yang menciptakanku. Wa anta tahdini, dan engkau menghidayahkan kepadaku. Tuh. Setiap pagi, tiap sore dibaca tuh. Wa anta tahdini, wa anta tut'imuni, dan engkau memberi makan aku. Wa anta taskini, dan engkau memberi minum aku. Wa anta tuhyini, dan engkau menghidupkan aku. Wa anta tumituni, dan engkau mematikan aku. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau berkehendak atas segala sesuatu. Mohon sama Allah, Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupilah auratku, tutupilah aibku. Allah nggak pernah buka aib kita, nggak pernah. Kita yang buka sama orang. Allah selalu nutupin aib hambanya, baik itu orang mukmin maupun orang yang nggak mukmin. Allah tutupin. Ya, Allah nggak pernah berbuat zalim sama hamba-hambanya, nggak pernah. Tapi hambanya yang berbuat. Kalau ada aib yang terbuka, itu ulah dia sendiri. Allah ditutupin. Makanya kita berdoa, Allah mastur aurati, ya Allah, tutupilah aibku, tutupilah kemaluanku. Aurat itu kemaluan, aib, ya. Wa aminir roati, amanin tuh auratku, amanin tuh aibku, jangan satu orang tahu. Allah mastur aurati, aminir roati. Allah fatni baini yadayya wa min khalfi ayamin wa asmalu fatu wa a'udzu bi'azmatika min syarri. Ya Allah, aku mohon jagain aku dari depan, dari belakang.
dari samping kiri, dari samping kanan, dari atas, dari bawah. Minta pertolongan. Kita nggak ada apa-apanya, semua perkara yang angin aja kita bisa mati ya karena angin, ya kan? Angin nggak usah batu gede, nggak usah kecil, angin masuk ke kita mati. Banyak orang gitu kan, angin duduk tuh, angin kelihatan nggak? Mati orang. Kita sok-sokan, sombong Allah, ya. Nggak sholat, nggak ngaji, nggak sama Allah silakan loh, ya Allah dilanjutin. Makanya kita jangan itu, udah stop deh kesombongan itu. Makanya tadi saya bilang kalau sahabat dengar hadis ini, ya langsung tersungkur, minta ampun sama Allah. Banyak dosa, banyak kesalahannya, banyak nikmat Allah yang dilalaikannya. Langsung tersungkur nih sahabat. Karena apa? Paham bagaimana kedudukan Allah, bagaimana kedudukan mereka sebagai hamba. Tuh, ini hadis. Ya, makanya alhamdulillah kalau ente mudah-mudahan dari ini selesai ini paham siapa Allah, siapa kita, siapa Tuhan, siapa hamba. Ya, siapa junjungan, siapa budak. Kita ini budak, nggak ada apa-apanya, ya. Budak harusnya nurutin apa kata tuannya. Kalau bandel dipecat, mending kalau dipecat, kalau dipecut, tuh, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fastah duni, mintalah kalian hidayah kepadaku, ahdikum, aku akan beri hidayah kepada kalian. Ya ibadi, yang ketiga, kullukum ja'i, tiap kalian itu lapar. Kalian semua pastilah lapar. Itulah manusia sama jin itu lapar. Manusia sama jin, malaikat doang yang enggak, yang makhluk ya. Semua binatang apa gitu, tumbuhan aja lapar. Semua yang kecuali malaikat itu lapar. Semua kecuali malaikat itu lapar. Setiap kalian itu lapar. Illa man atok mutuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Kalau Allah beri makan, Allah nggak pandang dia beriman, Allah nggak pandang dia nggak beriman. Tapi kalau kebenaran nggak dapat makan, kata Allah apa? Fastat imuni, minta makan sama aku. Nah, tadi kan udah doanya, ya. Wa anta tutumuni wa anta tasqini, engkau memberi makan aku, engkau memberi engkau memberi minum aku. Pagi-pagi udah mohon sama Allah. Pagi-pagi udah mohon sama Allah. Allah kasih loh. Allah kasih. Jadi kalau pagi jangan mah baru bangun tidur udah langsung lagi. Ya, bangun tidur baca doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Rabbi adhil murhala sidqi wa ahrij murhaja sidqi wa ja'al min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam kebenaran, keluarkan aku ke dalam kebenaran. Waj'alni min ladunka sultanan, dan jadikanlah aku, ya. Nah ini min ladunka, daripada apa namanya yang nggak bisa kebayangin. Laduni dari mana aja pengetahuan, hidayah. Laduni dah orang nggak belajar tapi bisa. Itu semua dari Allah. Ladunka sultanan nasira, daripada kerajaan yang akan menolong. Ini ada di Al-Quran. Rabbi adhilni mudhala sidiki wa ahrijni mukhraja sidiki wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ente kalau masuk rumah baca itu, ente keluar rumah baca itu, Allah yang jamin.
Makanya banyak yang tidak dapat di sini, insyaallah. Iya. Kalau ente manfaatin, ane yakin nggak bakal kurang. Ane yakin ente hidup nggak bakal susah, nggak bakal rumit. Kalau ada orang yang bilang ruwet, nah itu saya betul. Ada yang bilang gitu, ya, yang tahu pasti ketawa. Ruwet, nggak bakal ruwet, hidup nggak bakal ruwet. Biarin orang korupsi, biarin orang. Ente hidup yang penting makan masuk, minum masuk, bisa keluar. Makan masuk, minum masuk, nggak bisa keluar. Lalu gimana? Makanan masuk, minuman masuk, nggak bisa keluar. Pembuangannya ditutup. Gimana? Pusing 7 keliling, ya. Terus, maka kalau nggak kebetulan lagi agak susah makan, minta sama Allah. Ya Allah, yang tadi doanya udah pagi, ya. Kalau dibaca lagi, Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tuqini wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhini wa anta ala kulli syai'in qadir. Doa itu mahal bro. Zikirnya aja dari pagi sampai zikir pagi aja 1,5 jam loh. Minta doa. Apa nih Pak Haji? Subhan ya. Agak aneh kan. Anda nggak jual agama. Tapi ya terlalu aja. Enggak bohong. Anda bercanda doang itu sama si itu Temuiram. Ya, selanjutnya, kalau kalian minta, maka kata Allah, at'amukum, maka aku akan memberi makanan kepada kalian. Yang keempat ya, ya ibadi kullukum airin. Setiap kalian itu telanjang. Nanti lahir telanjang nggak? Ya. Ada yang udah pakai baju. Ya. Wah, hebat tuh. Lahir udah pakai baju, dipakai popok gitu kan, dipakai pampers. Bohong itu berarti anak-anak bayi ajaib itu. Tiap kalian tuh telanjang. Ya bener emang. Ada sih illa man kasautu, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Maka kalau lagi nggak dikasih pakaian, pakaiannya agak kurang bagus, kayaknya udah nggak layak nih dipakai. Lalu apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala ya. Fas kasuni, maka minta sama aku pakaian. Kalau ente lagi, aduh, pakaiannya udah kayaknya paling enggak nih. Kalau Pak Haji, kalau pakaiannya kayaknya udah bosan gitu, minta yang baru. Minta yang baru. Minta yang baru sama siapa? Sama Allah. Allah bilang, minta pakaian sama aku. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Aksukum, aku akan memberi pakaian kepada kalian. Ada, makanya kalau ada orang lihat ada pakaian, wah gitu, ya Allah kasih dia pakaian. Kita jangan diri sendiri aja, apalagi nanti kalau di keluarga doain buat kita, buat istri, buat anak-anak semua ya Allah kasih makan, Allah kasih pakaian, ya Allah kasih buat tinggal. Doa Allah maha kaya, ya Allah pasti kasih. Kalau orang-orang yang dia mau berserah, memohon, menghamba. Saudara, ada orang budak mohon sama Tuhan nih, Tuhan tolong Tuhan, gaji naikin, kerja udah capek, kebutuhan banyak. Itu orang kerjanya baik, orangnya baik, mintanya baik-baik, dikasih kagak? Bohong kalau nggak dikasih. Dikasih pasti, sedikit banyaknya pasti dikasih sama Tuhan. Apalagi Allah yang maha kaya, ya Allah maha kaya. Ente minta berapa juga dikasih, kurang dong. Nggak ada yang kurang sedikit pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekayaan Allah nggak ada yang bisa gitu, ya nggak ada yang bisa nandingi. Yang keberapa sekarang? 5. Yang kelima. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tuhtiun, sungguhnya kalian itu berdosa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Billaili wan nahar, di malam harinya ente berbuat dosa, di siang harinya ente berbuat dosa. Tiap detiknya, tiap menitnya, tiap jamnya ente berbuat dosa.
Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menetralkan dosa-dosa kalian semuanya. Cuman Allah yang mampu menghapus dosa, menetralkan dosa kalian. Siapa? Nggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa ngampuni. Ente malamnya buat dosa, tidur bangun pagi melek ngata udah berbuat dosa, sampai tidur lagi berbuat dosa. Kata Allah, aku yang bisa ngampuni tuh dosanya. Dosa kalian, dosa setinggi apapun, aku yang bisa ngampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni, mohon ampun sama aku, kata Allah. Jangan malu-malu, udah salah malu-malu. Takut dia mau. Ya, alhamdulillah sih dia malu, tapi nggak bagus tempatnya, malunya nggak bagus, ya. Minta ampun sama Allah, diriin sholat, habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ikhlas, benar-benar ya Allah. Makanya ada doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi nikmatika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pagi hari setelah subuh sampai asar, dijamin dosanya diampuni. Kalau mati masuk surga. Siapa? Baginda yang ngomong. Ente kalau manusia percaya sama siapa? Kalau manusia nih, kelas manusia, lidahnya yang ente percaya siapa? Baginda, Rasul. Nggak mungkin bohong. Pagi baca itu, mati, diampuni dosanya. Semuanya. Kurang bagaimana enak ente jadi orang mukmin. Cuma baca ini doang. Allahumma anta rabbi, Allahumma rabbi, wa anta khalaqtani, engkau menciptakan aku. Ya. Allahumma anta rabbi, anta khalaqtani, wa ana abduka, dan aku ini hambamu. Aku ya Allah, ini hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku ini berdasarkan petunjukmu. Menjalani sesuatu itu berdasarkan petunjukmu. Wa wa'dika mastata'tu, aku melakukan semua petunjukmu itu, semua syariatmu itu dengan semampuku, dengan semampu. Kalau puasa sunnah ya Allah saya nggak bisa, kerjaan berat. Ya sunnah nggak apa-apa. Kalau Ramadan jangan sekali-sekali ente. Ya harus, tapi nggak kuat ya Allah. Ya udah nggak apa-apa. Bayar ya lain kali. Harus dibayar. Nggak kuat juga ya Allah, gini-gini. Ya terpaksa deh bayar fidyah deh. Anggap aja ente aki-aki ujur. Kalau ente nggak malu, ente dianggap aki-aki uzur, ya, udah ujur banget, udah lewat 70, udah pakai orang 70 aja masih puasa ada. Ente dianggap aki-aki uzur mau, ye, ngakunya mama kenalan sama cewek umur berapa? Umur 18. Ya. Tapi puasa kagak, ya, puasa bayar fidyah, ya. Begitu, ya, maksudnya apa namanya? Wa ana ala dika wa dika masadatu, aku mampuku ya Allah. Wa adik wa adik masatu, abu laka bi nikmatika alayya, aku akuin engkau memberi aku nikmat yang banyak. Aku akuin nih, kita ngaku. Wa abu bi dzambi, dan aku akuin dosanya, aku kufur sama nikmatmu, enggak bersyukur kepada nikmatmu. Maka ampunilah aku. Abu laka min dzika abu dan fakirli fa innahu fakirli maka ampuni aku. Fakirli dzunuba wa innahu la yaghfiru dzunuba, sesungguhnya enggak ada yang bisa ngampunin dosa kecuali ilaan, kecuali engkau. Kalau doa naik kendaraan, apa doa kendaraan? Terakhirnya doanya Rabbik firli junubi,
wa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah dosaku, karena apa? Enggak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Naik kendaraan nih, lalu apa ya? Rasulullah melakukan apa setelah itu? Setelah Rabbik firli wa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah aku, karena enggak ada yang mampu mengampuni selain Engkau. Apa? Terus lu ngapain? Senyum. Kenapa? Karena apa? Ya Allah, segitu mudahnya, mohon ampun sama Engkau. Kurang baik mana, kurang enak mana jadi orang mukmin. Yo. Makanya Rasulullah senyum. Segitu mudahnya, mohon ampun. Tuh. Saudara, kalau kita istighfar banyak istighfar. Kan tadi dibilang kalau nggak punya baju minta, kalau nggak makan minta, kalau nggak diberi hidayah minta. Kalau orang banyak istighfar nggak usah minta, udah dikasih. Orang banyak istighfar nggak usah minta, udah dikasih. Kurang banget. Asia nggak datang, nyesel. Makanya banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Lagi yang tadi itu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah wa atubu dakwani. Belum minta udah dikasih. Mau ganti kopling ganda, nggak lama, mudah aja tuh. Ada yang ngasih kek, bisa kebeli kek. Ada dari mana aja datang? Dari mana aja datangnya bisa? Terbang, balik cemplung. Mati istighfar, beneran. Nggak usah. Ya Allah, kemarin motor kecemplung. Mau motor baru dong. Nggak usah minta. Karena apa? Dia tiap hari berhubungan sama Allah, minta ampun, menghambakan diri sama Allah. Allah tahu, dan memang Allah maha tahu atas sekalian apa yang di dalam dada manusia. Allah maha tahu. Ini gak usah minta, udah. Daripada repot-repot, ini spesial nih. Daripada repot-repot ini. Kayak orang pegawai, rajin, baik, ya. Yang lain pada bos. Udah 5 tahun gaji segini. Ini karena rajinnya, karena ngabdinya. Gak usah minta. Begitu. Udah 5 juta. Kemarin udah 3 juta. Kan begitu ya, gak usah minta. Bos tahu. Karena apa? Siapa sih orang rajin ini? Emang keluarganya ada berapa? Oh, keluarganya ada sekian. Kebutuhannya apa aja dia? Kalau dari sini, mulai kendaraan gini, bensin sekian. Kayaknya kurang kalau gaji segitu mah. Tambahin. Begitu kalau hitungan manusia. Ya, tapi kalau hitungan Allah, walaupun yang enggak ente maksud, tapi ente maksud pasti ente yang dalam hati mau pasti diberi. Tapi yang daripada semua itu nikmat sehat walafiat Allah kasih. Mahal bro. Sehat mahal nggak? Wih, kalau sakit ente bisa kerja. Berapa hari kemarin ente di rumah? Ya, dicabut sakit nggak? Langsung aja dong, jangan pelan-pelan. Ya, apaan tuh? Kata dokternya. Ya, makanya jangan bandel, jangan masuk got katanya. Orang main di mall nanti main di got. Gitu ya. Baik. Yang keberapa sekarang? 6. Yang ke-6. Jadi mohon ampun sama Allah. Kata Allah, Ighfir lakum, maka aku akan ampuni kau. Saudara, Allah sama orang yang minta ampun, Allah sama orang yang tobat. Sebenarnya minta ampun udah saya ungkapin di sini. Sebagaimana ada hadis mengatakan, sebagaimana orang kehilangan naik onta ke padang pasir, gurun semua pasir semua. Di tengah jalan dia lagi istirahat, ontanya kabur.
Dia tinggal sendiri, sementara airnya ada di situ, makanannya di situ, bajunya di situ, perlengkapan semua perjalanan ada di onta itu. Ontaknya kabur hilang. Bingung gak nih orang? Bingung. Gurun pasir, makanan nggak ada, minuman nggak ada, panas terik, mau bikin kemah dibawa sama ontaknya kabur. Tiba-tiba ngeliat ontanya datang, senengnya kayak apa itu orang? Nggak jadi mati. Jadi gitu kan, senengnya Allah kayak begitu kalau ngeliat orang tobat. Lebih seneng daripada orang yang kehilangan ontak terus ketemu lagi ontanya. Begini Rasulullah ngabarin seperti itu. Bukan main seneng, ya, bukan main seneng. Jadi kalau kita tobat sama Allah, minta ampun Allah, Allah senangnya minta ampun. Makanya kalau ente belum mengucap, udah dikasih. Karena apa ya? Allah senangnya minta ampun. Perhatikan, Allah senangnya bukan kepahlawan. Makanya wajar kalau belum minta udah dikasih. Jadi apa yang terbersit di dalam dada sungguhnya sebelum terbersit aja Allah udah tahu. Sebelum terbersit di dalam dada nih, ada di dalam dada kita mau apaan, Allah udah tahu. Makanya jadilah kalian penghuni surga sebelum masuk surga. Oh begitu Pak Haji. Di surga kita belum lapar, itu udah datang makanan. Kita belum minta makan, belum berasa lapar, tapi kita mau begitu datang lapar. Itu penghuni surga bro. Maka jadikanlah diri kalian hidup di surga sebelum ente masuk surga. Pepatah yang lain mengatakan, matilah kalian sebelum kalian mati. Maksudnya apa? Matilah kalian sebelum kalian mati. Putuskan dunia kalian sebelum dunia kalian itu memutuskan diri kalian. Maksudnya begitu, rajin ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-6, yang kelima apa ke-6? 7. Baru tadi ke-8. Ya, saya boleh lah. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu darra. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian lan tidak sekali-kali. Kalau namanya la tidak, itu masih mungkin bisa. Lam, kalau la tidak 70% masih bisa lagi. La, jangan. Tapi 70% masih bisa dilakukan. Lam 50% masih bisa dilakukan, walaupun tidak. Kalau lam 0%, ente nggak akan bisa melakukannya. Artinya kalau bilang lan jangan, kalau ente melakukan mati ente. Begitu, jangan sentuh ini lan, ya. Jadi kita bilang jangan, ya. Terus dia melanggar mati. Nah itu namanya lam. Kalau bahasa itunya begitu, bahasa Arabnya. Ada la, lam, lan. Ya kalau lam itu udah jangan lakukan. Nggak akan mungkin ente melakukannya. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innakum lan tablughu darra. Sungguhnya kalian itu tidak sekali-kali akan mendatangkan aniaya. Kalian ini nggak bisa berbuat aniaya. Jangan pada diri kalian, oleh makhluknya nggak akan bisa berbuat aniaya. Karena apa? Kita nggak ada daya upaya, nggak ada kemampuan. Ya. Lalu kalian nggak bisa buat aniaya. Kata duruni, kalian mau menganiaya aku, kalian mau bermaksiat sama aku, kata Allah. Kalian mau menyakiti aku. Ih serem ini, bahasanya serem. Bahasanya ini serem banget. Kalian mau menyakiti aku, tadi nggak bisa berbuat aniaya sama diri kalian. Ente nggak mau buat apa? Ente mau menganiaya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan mungkin bisa ente menyakiti aku. Nggak sholat biarin Allah malu. Lu yang malu, lu yang sial. Ya nggak usah puasa lah. Bukan ya Allah mau menyakiti Allah katanya. Ya nggak bisa. Kata Allah lagi, walan tablughu naf'i
Dan kalian itu nggak akan bisa membawa manfaat pada diri kalian aja, nggak bisa membawa manfaat. Apalagi sama orang lain, apalagi membawa manfaat pada Allah Subhanahu wa taala. Ente sholat, manfaat buat Allah nggak ada. Buat diri kalian, ya. Ente puasa, manfaat buat nggak ada. Kurban aja, kurban, bukan buat Allah. Manfaat buat Allah nggak ada. Emang niatnya kita lillah untuk Allah, tapi nggak manfaat buat Allah. Allah kaya, Allah yang nyiptain itu kambing, ya kan? Allah yang ngasih itu kambing buat ente. Nggak ada manfaatnya, itu buat kalian sendiri, gitu kan? Lalu kata Allah, "Fatan fa'uni," kalian mau membuat manfaat aku, seolah-olah kalian bisa bermanfaat. Nggak bisa kalian bermanfaat kepada aku, katanya. Yang ke-8, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akharakum, seandainya kalian itu dari yang Adam awal sampai akhirnya nanti wa akhirakum, yang makhluk terakhir yang Allah dibret kiamat itu terakhir itu misalnya gitu ya, itu sampai dari Adam sampai makhluk terakhir yang aku ciptakan. Nah, wa insakum wa jinnakum, baik itu kalian daripada golongan manusia maupun dari golongan jin, kanu ala atqa, kalian semuanya bertakwa. Semua manusia yang Allah ciptakan dari mulai yang awal, ya, sampai yang akhir nanti sebelum kiamat 2 hari katanya, sebelum kiamat datang, itu semuanya takwa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kanu ala aku qalbi rajulin wahidin, setakwa-takwanya orang yang paling takwa di antara kalian. Siapa? Rasulullah misalnya, paling takwa nggak? Paling takwa, kata Rasulullah, nggak ada di dunia ini yang lebih takwa dari aku. Tuh, misalnya selevel Rasulullah semuanya, Lalu kata Allah apa? Mazada dzalika malik, mazalaka dzalika mulki say'an, mazada dzalika mulki say'an. Ketakwaan kalian semuanya, seluruh makhluk dari awal hingga akhir, nggak akan nambahin keagungan, kebesaran kerajaanku. Sedikit pun nggak bisa itu menjadikan ketakwaan kalian menjadi besar kerajaan. Kerajaan Allah udah besar, kerajaan Allah udah agung, ya. Kerajaan Allah udah masya Allah, nggak ada yang bisa nandingin. Terus kita takwa, kita nambahin orang sholat supaya Allah mulia, enggak, Allah udah mulia. Ente nggak sholat aja Allah udah mulia, jadi nggak bisa nambahin. Lalu ditulis lagi, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, dari awal, seandainya manusia dari awal atau jin dari awal sampai manusia yang akhir atau jin yang akhir, ya, kanu ala abjaru qalbi rajulin wahidan, menjadi orang-orang yang paling fajir. Fajir itu apa? Berbuat maksiat, orang jahat, ya, orang jahat. Semisal yang paling jahat sampai iblis misalnya gitu ya. Semuanya jahat setara iblis, semuanya jahat setara Fir'aun, semuanya jahat setara, ya orang jahat lah, yang paling jahat gitu kan, seukuran orang paling jahat di dunia ini, semuanya jahat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ma nakosu zalika min mulki sayhan, nggak akan ngurangin keagungan kerajaan, nggak akan ngurangin kemuliaanku. Allah udah mulia walaupun kalian maksiat, walaupun kalian jahat, walaupun seluruh ciptaan Allah nggak menyembah Allah, Allah tetap agung, Allah tetap mulia. Nggak ada, makanya dibilang Allah, ente nggak bisa memberi manfaat kepada aku, ente nggak bisa menyakiti aku. Begitu pula kalau ente baik, ente nggak bisa nambahin keagunganku. Kalau ente jahat, ente maksiat, ente nggak bisa ngurangin keagungan sedikit pun, nggak bisa. Yang keterusnya, ya ibadi wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
qamu fi sa'id, seandainya ciptaanku semua, manusia, jin, dari awal sampai akhir berdiri memohon kepadaku nih, ya, mohon kepadaku, sa'idin wahidin, ya, tiap-tiap daripada orang-orang itu, fas'aluni, maka mereka mohon kepadaku, berdoa kepadaku, mohon sesuatu kepadaku, fa'ataitu, aku akan beriin tuh semuanya satu-satu. Dia mau apa? Dia mau apa? Dia mau apa? Yang mau apa? Seluruh manusia dari awal sampai akhir dikasih Allah. Apa yang dipinta dikasih sama Allah. Nah, kullu insanin mas'altahu, dan aku akan berikan kepada orang-orang itu apa yang mereka pinta, ma naqasu zalika mimma inda, maka enggak akan ngurangin pemberianku kepada kalian itu, ya, sedikit pun, illa kama yankusu al-mihyat idza adkhilul bahr. Harta Allah gak akan kurang. Kekayaan Allah kalau dikasih, ente dikasih emas 2 gunung, ente dikasih, wah pokoknya yang gak bisa ngebayang semuanya dikasih. Terus harta Allah habis. Kata Allah, sebagaimana jarum dicelup ke dalam lautan, jarum. Nanti bayangin jarum kayak gimana? Ya, jarum. Taruhlah jarum yang paling gede. Jarum apa? Jarum 1. Celupin ke laut, diangkat. Lihat yang netes. Bahkan suka nggak ada yang netes. Kalau ada pun, itu yang hilang dari Allah tuh itu doang. Dibanding lautan yang begitu luas. Wa huwal ghaniyun 'anil alamin. Dia Allah Subhanahu wa taala maha kaya daripada alam semesta ini. Ente dikasih, Allah enggak kurang harta. Makanya ente kalau minta sama Allah. Ya. Ya Allah, sendiri terus nih udah enggak kuat. Ya, itu apa? Ya, apa minta? Dikasih temen lagi, temen ngobrol. Bukan yang ini. Nggak jelas bedanya, kurang jelas. Bukan yang ini. Nah itu gitu ya. Jadi kita minta apa, Allah kasih nggak akan berkurang. Ya ibadi, innama hiya a'malukum. Kalau engkau melakukan amalan baik, setiap amal-amalan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, uhsiha lakum, maka aku akan catat. Nah, itu di sini dicatat sama Allah. Malaikat yang catat. Ya. Tapi Allah tahu, ya gitu kan. Ente ngapain? Dicatat sama Allah. Ente duduk di mana? Dicatat. Ente berbuat apa? Dicatat sama Allah. Kata Allah, summa uwaffiyakum iyaha, maka nanti aku akan mintai pertanggungjawaban itu di detik sekian, menit sekian, jam sekian. Ente di sini manfaatnya apa buat agama ini? Adakah kalian duduk di situ bermaksud kepadaku? Adakah kalian duduk di situ berlupa diri kepadaku? Adakah kalian duduk di situ memuji aku? Ditanya. Nanti beramal, dicatat, ditanya. Ingat itu, amal, catat, ditanya. Lalu kata Allah, faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang ditambahin nikmatnya sama Allah Subhanahu wa taala, ingat, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Pujilah Allah. Kalau kita dikasih apa nanti? Ucapin alhamdulillah. Sedikit banyak alhamdulillah. Sampai berkendara dari mana, dari rumah menuju tempat tujuan,
turun, alhamdulillah sampai selamat. Walaupun kesenggol dikit ya Allah, nggak ringsek pokoknya. Walaupun jatuh lutut ya Allah, masih bisa kejual tuh Mas. Luka-luka ya Allah, masih ada nyawanya, masih bisa. Waktu butuh bertobat kepada yang luka. Jangan hilangin pikiran-pikiran jelek sama Allah. Makanya subhanallah, maha suci Allah. Artinya begitu, padahal subhanallah itu artinya engkau menghilangkan prasangka buruk kepada Allah. Maka ketika kita berpikir subhanallah, jangan ada prasangka buruk kepada Allah. Prasangka baik aja, itu maknanya subhanallah. Ya, prasangka baik. Wa man wajada ghaira, maka kalau dikasih yang selain itu sedikitnya kesialan, ada mungkin kesialan, ya dibilang kesialan, mungkin ada celaka, mungkin ada apa, jadi kafala yalumanna illa nafsah, maka kalau ada kesalahan, ada kecelakaan, ada kekurangan, jangan nyalain Allah, nyalain diri sendiri. Kenapa? Ente kurang bersyukur. Ente kurang bersyukur. Dikasih rezeki, dibeliin yang kurang manfaat. Benar manfaat, tapi tidak manfaat di jalan Allah. Allah nggak reda sama apa yang ente beli. Ya. Allah nggak reda sama apa yang ente keluarin. Karena apa? Kurang bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahin. Ente bersyukur, Allah tambahin. Sekarang masalah rezeki itu apa sih? Dia dikasih gaji berapa? Sekian. Misalnya taruh, misalnya 2 juta, 3 juta, cocok 3 juta juga. Ya. Atau ya semuanya gitu. Taruhlah semua 3 juta. Dari 3 juta. Dari 3 juta. Itu duit itu semua. $100.000 ente beliin pep liquid. Kemana itu? Itu kan liquid ya. 10.000 ente beliin es. 15.000 bakal makan. Makanan itu baru rezeki ente. Minuman yang masuk itu baru rezeki ente. Kalau makanan masih dibungkus, itu belum rezeki ente. Itu belum rezeki ente. Tapi kalau udah masuk tuh makanan, itu rezeki ente. Makanya Rasulullah bilang, kalau makan jangan sisa. Jangan-jangan ada keberkahan di situ. Maksudnya jangan nyia-nyiakan daripada pemberian Allah. Itu rezeki yang ente. Beli motor, ya gitu kan, 2, 3, yang dipakai cuma berapa? 1. Nah itulah rezeki ente, bisa bawa motor itu. Dari sekian banyak duit yang ditabung, itu rezeki ente. Bukan, itu punya yang lainnya. Rezeki ente nanti yang ente ambil buat makan, ente. Ya masuk ke dalam ini, jadi badan jadi ini sehat gitu. Ya, itu rezeki. Apa yang ente ini pakaian, ini rezeki kita nih baru nih, yang kita bisa pakai. Tapi kalau yang nggak dipakai, mungkin kebakar besok, mungkin dimakan apaan, raya kopi gitu kan. Itu bukan rezeki kan. Jadi rezeki itu apa yang bisa kita nikmat. Ya. Jadi sedikit banyak kalau kita bisa nikmatin, terus kita bersyukur, Allah akan tambahin. Makanya ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika rezeki itu datang. Ada orang, udah pembahasannya udah lalu di kitab Al-Azkar. Ada orang makan, bok, banget gitu kan. Kata Rasulullah, ini nggak bisa bismillah. Padahal kalau kamu baca bismillah, 2 suap aja udah kenyang. Karena kenapa? Karena kok saya setan. Serem. Kalau kita lagi makan lupa baca ya, Pan.
Bismillahi awal wal akhir. Bismillahirrahmanirrahim wa Akhir. ketika orang makan dibaca itu pulang ya Rasulullah. Tadi kamu makan nggak baca itu, kamu makan sama setan. Nanti makan apa ya? Hah? Apa sih bro? Makan tahunya. Itu udah kena liurnya setan. Kalau nggak baca sedap. Sedap sambalnya. Masya Allah. Ente sering lupa. Pantesan ente kalau habis makan gitu ngantuk. Bawaannya mau pulang besok pagi. Ada atau saya. Nah itu. Nah ketika ente baca itu Bismillah awalan wa akhiran. Kata Rasulullah, ketika engkau baca itu, makannya udah masuk ke dalam mulut setan tadi, setan muntahin lagi, nggak kemakan. Kalau ketika ente nggak baca Bismillah, setan tuh, bro sini, ngeriung. Oh bisa pintunya kebuka. Artinya apa? Ente nggak nutup dengan tutupan Bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintu semua nih rezeki yang Allah berikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kalau Bismillah, kalau kitab hikmah 2 bulan bisa selesai. 2 bulan Bismillah doang. Bismillah, Masya Allah. Bismillah. Allah ciptakan sesuatu dengan Bismillah. Bismillah. Panjang lebar sih Bismillah. Jadi kalau kita ada kecelakaan di jalan, udah baca kok. Tadi yang Pak Haji ajarin udah baca. Ente ngelakukan maksiat enggak? Udah baca nih. Ya. Ada orang top ya. Pakai top apa sih? Top bukan apa sih? Top anak-anak. Ini baju anak-anak. Berarti ini nggak berhenti nabrak lah. Berarti berhenti aja. Udah gitu aja. Ya gitu, astagfirullah. Ya alhamdulillah. Kan rezeki. Tapi jangan. Gitu. Udah baca itu nggak harus dilewatin. Iya kan? Begitu tahun kemudian, gede banget. Gitu. Pajak seharga mobil. Iyalah, pajak seharga mobil Pak Haji katanya. Pajak motor, Beat seharga mobil Pak Haji. Kalau nanti dirinci-rinci, ya ada gambarnya. Nah itulah kesalahan diri sendiri. Kalau nikmat dari Allah, maka syukuri. Kita ada pertanyaan nggak kira-kira? Makanya bilang, insya Allah kalau antum udah dengar ini, paling tidak ada di sanubari antum. Oh, siapa saya, siapa Allah. Itu yang paling penting. Ya. Siapa kita, siapa Allah. Siapa Tuhan, siapa hamba. Siapa juragan, siapa beda. Ya. Ingat, kalau udah sampai ini, jangan lupa bersyukur pada Alhamdulillah. Ada nggak yang pertanyaan? Kira-kira jelas semua, insya Allah. Semoga kita sehat walafiat, panjang umur. Allah kasih manfaat buat diri kita dan diri kita bermanfaat buat orang lain semuanya. Dan Allah jadikan kita hamba-hambanya taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, dan dijadikan kita sebagai ahli jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mulia di dunia, hidup mulia di akhirat. Ya Rabbana tarabna tarabna wa lana asrafana ala laba asrafana